Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahibai fillah, kaum muslimin dimanapun anda berada, di antara hal yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita di dalam kehidupan ini, yaitu tentang keberkahan rizki. Banyak di antara kita ketika hidup di dunia ini terpaku dengan materi, terpaku dengan kegembiraan sesaat, terpaku dengan hal-hal yang sifatnya nisbi. Padahal ada satu hal yang penting dalam kehidupan ini, yaitu keberkahan di dalam rizki yang kita dapatkan. Di dunia ini kita berputar. Ada hari di mana kita bersabar, ada hari di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hari di mana kita kenyang, ada hari di mana kita lapar. Semua itu Allah putar, Allah pergilirkan sesuai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyahnya dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Dia mengatakan, "Lamma ra'aitu sahaf," ketika aku melihat bejana yang berisi makanan, kemudian dia melihat, qad dhaharat araftu anna al-barakah qad rufi'ah. Ketika melihat bejana itu, beliau mengatakan bahwasanya aku melihat makanan yang ada di bejana ini telah hilang keberkahannya. Rahimahullah, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada Atha bin Abi Rabah rahimahullah, yang dia di zaman itu, di zaman yang lampau, melihat bahwasanya makanan dan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita telah hilang keberkahannya. Coba kita melihat satu pelajaran yang terpetik dari seorang anak muda. Siapa dia? Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, yang ada di rumah Nabi SAW 10 tahun, dan beliau radhiyallahu an cenderung muda ketika Nabi wafat. Beliau masih berusia muda dan usianya panjang setelah kematian Nabi SAW. Satu ketika ibu beliau, ibu dari Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Anas khadimuka." Wahai Rasulullah SAW, ini Anas pembantumu yang membantumu. Ud'ullaha lahu, berdoalah, doakanlah Anas ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma aktir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma'ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah, curahkanlah rezekimu kepada Anas ini berupa harta benda dan anak keturunan, dan berkahilah keduanya terhadap apa yang Allah engkau berikan daripada rizkinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muttafaqun alaih. Coba kita lihat hadis ini, bahwasanya Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik tentang apa? Tentang rizki, tentang anak keturunan, dan tentang keberkahan dari keduanya. Banyak di antara manusia, di antara kita, kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang ibu, ketika di dalam kehidupan rumah tangga lupa terhadap yang namanya keberkahan. Yang dipikirkan banyaknya harta benda, mewahnya rumah, kemudian harta yang bergelimangan, tanpa memikirkan poin yang paling penting, yaitu keberkahan. Coba kita ada dua pilihan, rizki sedikit tapi berkah, atau rizki banyak tapi tidak berkah. Apa yang kita pilih? Pasti kalau orang sekarang jawabannya ya pilihnya yang banyak dan berkah. Tapi intinya di sini keberkahan itu lebih utama dari banyaknya rizki yang Allah berikan. Mengapa demikian? Coba kita lihat beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'mata an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib, kondisi satu kaum, satu keluarga, seorang manusia, sampai manusia itu mau merubah kondisinya. Terkadang manusia berpikir bahwasanya yang berubah itu tentang jumlah.
Yang berubah itu tentang materi, tentang kuantitatif, tentang banyaknya. Tapi mereka tidak berpikir tentang apa? Keberkahan yang Allah berikan pada yang sedikit itu. Coba kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka adalah orang-orang, bukan orang-orang kaya. Ada orang kaya di antara mereka, tapi sebagian mereka itu miskin. Orang yang kadang banyak kekurangannya. Tapi apakah kemudian dengan kekurangan itu mereka menjadi orang yang malas, menjadi orang yang tidak giat di dalam ibadah, menjadi orang yang berputus asa? Tidak. Mereka menjadikan kehidupan mereka penuh dengan manfaat. Dan tidak lupa mereka mengharapkan keberkahan rizki Allah. Walaupun rizki itu mungkin nilainya tidak cukup bagi mereka. Kita kenal dalam sejarah, ada di ujung-ujung Masjid Nabawi kaum yang disebut Ahlus Sufa, yang mereka hidupnya berkekurangan. Kadang dibantu oleh sahabat yang lain, dikirimi makanan dan lain sebagainya. Tapi intinya apa? Keberkahan. Kalau kita memperhatikan keberkahan, maka Allah akan buka segalanya. Coba kita perhatikan surat Al-A'raf. Ketika Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau penduduk satu negeri, satu kampung, satu keluarga, mereka bertakwa dan beriman kepada Allah, maka insya Allah akan bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Coba kita perhatikan, Allah tidak saja membuka keberkahan pintu langit, tapi Allah juga kasih berkahan dari pintu bumi. Dan kemudian apa? Allah jadikan semuanya menjadi berkah. Apa keberkahan? Nilai dari rizki yang Allah berikan itu terus tumbuh dan berkembang. Ingat, nilainya berkembang, bukan jumlahnya. Maka kalau kita minta kepada Allah, bukan ya Allah saya minta harta yang bergelimangan banyaknya, tapi minta kepada Allah, ya Allah berikan rizki yang mencukupiku dan berkah. Itu permintaan yang paling penting. Maka di antara hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki berkah atau harta yang cukup, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, "Qad aflaha man aslama." Telah beruntung orang-orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah, dan dia masuk ke dalam agama Islam. Wa ruziqa kafafa, dan Allah memberikan rizki dan cukup baginya. Wa qanna'ahu Allahu fima ata, dan kemudian Allah jadikan hati mereka itu merasa apa? Lapang terhadap berapapun rizki yang Allah berikan kepadanya. Dalam hadis ini ada 3 poin penting yang hendaknya kita pegang betul. Yang pertama apa? Qad aflaha man aslama. Orang yang masuk Islam itu adalah orang yang beruntung. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang muslim, disitulah letak keberuntungan kita. Artinya bukan jumlahnya, tapi apa? Ketika hati ini tunduk kepada Allah. Kemudian apa? Ruziqa kafafa. Nabi menyebutkan di sini, yaitu diberikan kecukupan rizki, bukan rizki yang berlimpah. Kemudian 3 yang paling penting, yaitu qanna'ahu Allahu fima ata, yaitu Allah jadikan hati kita itu lapang terhadap berapapun rizki yang Allah berikan. Mau dikasih 100.000, alhamdulillah. Mau dikasih 500.000, alhamdulillah. Mau dikasih 10 miliar, alhamdulillah. Karena apa? Yang mengatur rizki Allah Azza wa Jalla. Maka lihatlah ketika Nabi mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an, apa yang terjadi? Disebutkan perawi hadis tadi bahwasanya setelah Nabi SAW doakan, Anas bin Malik ini di antara sahabat yang keluarganya itu banyak, ratusan duriyahnya, keturunannya ratusan. Kemudian apa? Kekayaan yang Allah berikan, kecukupan yang Allah berikan. Maka ini bertanda bahwasanya apa? Ketika kita sudah pasrah kepada Allah, kemudian merasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian merasa bahasanya berapapun yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang melegakan jiwanya, maka disitulah terdapat ketenangan kehidupan. Maka sebagaimana dikatakan para ulama, fid dunya jannah, di dunia ini ada surga,
Man lam yadkhulil jannah fid dunya, lam yadkhulil jannah fil akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surganya dunia, dia tidak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Apa di antara surganya dunia? Yaitu ketika dia merasa dicukupi oleh Allah dan kemudian dia lapang dada terhadap rizki yang Allah berikan. Karena apa? Penuh dengan keberkahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita individu muslim yang pasrah kepada Allah, yang berdoa akan keberkahan rezekinya, yang ketiga merasa dicukupi oleh Allah, dan keempat diberikan kelapangan dada oleh Allah berapapun kapanpun rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita istiqamah di jalan yang lurus, senantiasa mengikuti shiratal mustaqim, jalannya para nabi dan para rasul, dan senantiasa mengikuti teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.